Shalom Aleichem, jemaat Tuhan. Senang sekali dapat menjumpai Anda sekalian. Apa kabar? Saya berharap Anda tetap sehat, Anda tetap bersemangat, Anda tetap kuat di dalam Tuhan. Karena ini adalah masa ujian terhadap iman percaya orang-orang yang memiliki Tuhan. Sebabnya ketika kita sadar bahwa kita punya Tuhan, berarti harusnya ada keyakinan yang kuat bahwa Tuhan tahu segalanya. Tuhan pasti akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan membuat kita akhirnya bangga dengan Dia, bersyukur kepadanya, membuat kita sadar bahwa selalu ada Tuhan di setiap situasi dan kondisi yang kita alami. Hari-hari menjadi pertanyaan semua orang, bahwa apa yang sedang terjadi. Mungkin doa demi doa dinaikkan kepada Tuhan. Tuhan, kami pasrah dengan apa yang menjadi kedaulatan Tuhan. Tuhan sedang mendisiplinkan semua orang. Tuhan sedang mendisiplinkan pemimpin-pemimpin dalam negara. Tuhan sedang mendisiplinkan pemimpin gereja. Tuhan mendisiplinkan umat. Supaya apa? Mengembalikan nilai-nilai hakiki dari kerajaan Allah. Apa yang dilanggar? Nah, sesuatu yang dilanggar begitu banyak mungkin, sehingga Tuhan melihat bahwa terlalu jahat manusia ini, terlalu banyak kemunafikan, ketidakberesan. Gereja hanya menjadi tempat teatrikal dalam ibadah. Gereja tidak lagi membangun esensi-esensi kerajaan Allah. Gereja hanya hidup dalam kepentingan membangun kerajaannya sendiri. Manusia yang sedang ada dengan kemasan-kemasan rohani, penuh dengan topeng. Banyak hal yang mungkin Tuhan menilai bahwa ini sudah terlalu jahat, sudah terlalu munafik. Maka Tuhan ingin menghancurkan arogansi dan kesombongan. Tuhan ingin menghancurkan semua rasa ego yang tinggi dari setiap pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin atau semua pelaku-pelaku kebijakan. Saudara, kita akan bercermin dan beradaptasi dengan apa yang ditulis dalam firman Allah yang ingin saya bagikan. Tapi sebelumnya saya beri tema, akan berbicara tentang tetaplah beriman. Artinya bahwa apapun situasi yang sedang mengalir hari-hari ini, biarkan kita tetap menguatkan hati, menguatkan iman di hadapan Tuhan. Mari kita baca keselarasan atau sebuah fenomena yang kurang lebih sama dengan yang kita hadapi pada saat-saat ini. Saya membaca dalam Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai 19. Demikian firman Allah. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah saudara, latar belakang dari kisah ini adalah penyerangan bangsa Kasdim yang akhirnya menghancurkan pohon-pohon, berbagai pohon yang ada di Israel. Lalu kemudian membunuh semua ternak. Lalu kemudian mereka menghancurkan semua panen-panen, sehingga gagal panen. Terjadi krisis pangan, terjadi kondisi di mana masyarakat Israel tak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup. Pada kondisi ini kemudian seorang nabi Habakuk berdoa dalam nada ratapan, sedang menyerukan kepada Tuhan dengan segala macam cara untuk menyentuh hati Tuhan dengan pujian dan sanjungan, dengan mengingatkan semua yang Allah lakukan dengan dahsyat. Hal-hal ajaib yang Allah lakukan selama ini, itu diperlihatkan, dibacakan, diserukan oleh Nabi Habakuk. Nah, saudara, apa sesungguhnya yang terjadi? Pasal sebelumnya terjadi hal-hal yang terlalu jauh menyimpang. Dekadensi nilai, degradasi moral, kehidupan para imam sudah tidak lagi mencerminkan keteladanan. Adanya masalah-masalah serius di seputar bait Allah. Orang-orang tidak lagi mencenderungkan diri pada keinginan untuk bersekutu dengan Tuhan dengan benar, tapi syarat dengan kemunafikan, syarat dengan arogansi. Maka apa yang terjadi bahwa keadilan muncul terbalik, hukum kehilangan kekuatan. Berarti pelaku-pelaku kebijakan dalam bangsa ini juga dihajar oleh Tuhan.
Karena akhirnya Tuhan ingin mengembalikan nilai-nilai hakiki, supaya manusia sadar bahwa ada Tuhan yang mengendalikan semua makhluk di bawah kolong langit ini. Pembelajaran yang ingin kita perhatikan pada bagian ini adalah pada kondisi yang terpuruk yang tak dapat berbuat apa-apa, ada 3 hal untuk meyakinkan kita supaya tetap beriman. Yang pertama, pada ayat yang ke-17, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Perhatikan bahwa pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun, ladang-ladang, dan kambing domba, lembu sapi, itu adalah bagian dari penghidupan bangsa Israel. Tetapi itu dihancurkan, diizinkan Allah karena sudah terlalu bobrok. Ingin supaya Allah merangkul kembali, supaya bangsa atau umat pilihan Allah ini mengerti dan sadar betul bahwa Tuhan mengasihi mereka. Tuhan bukan hanya dipahami dari sisi kasih, tapi juga dalam hal keadilan. Keadilan yang berpusat pada kekudusannya, pada kebenarannya, pada kasihnya yang besar. Itu sebenarnya ingin untuk mengembalikan sesuatu yang baik, mengutuhkan kembali hal-hal yang esensial dalam kehidupan umat, supaya mengerti hubungan yang benar dengan Tuhan adalah hubungan moralitas, hubungan yang harus dibangun dalam hati yang paling suci. Sehingga orang yang mengerti tentang adanya Tuhan memahami 3 hal. Yang pertama adalah bertahan. Orang yang tetap beriman, dia tetap percaya bahwa Allah tahu segala sesuatu, dan Allah tidak akan membiarkan. Allah hanya berusaha untuk mendidik, mendisiplinkan, menyadarkan, supaya semua mengerti bahwa Tuhanlah yang dapat menjadi sandaran utama. Tuhanlah kekuatan yang sangat hebat. Tidak ada orang yang menganggap dirinya paling hebat di dunia ini. Gereja ketika mencoba membangun kekuatan, yang terjadi adalah kerajaan Allah dilecehkan. Yang dibangun adalah kerajaan dunia. Gereja menganggap lebih benar daripada gereja yang lain. Pendeta merasa lebih hebat daripada pendeta yang lain. Pendeta sudah akhirnya hidup dengan cara-cara yang sudah tidak sesuai lagi dengan ajaran Tuhan. Kembalilah kepada panggilan dan berhadapan dengan sebuah kenyataan bahwa masalah yang dihadapi oleh gereja Tuhan, oleh bangsa, oleh semua negara di dunia ini adalah bagaimana Allah mengembalikan nilai-nilai hakiki kerajaan Allah itu. Selayaknya setiap manusia di bawah kolong langit ini sadar bahwa Tuhan mengasihi setiap orang. Sebabnya Tuhan juga mau orang itu tetap beriman. Kalau dia percaya adanya Tuhan, percaya adanya Sang Penguasa, percaya adanya Allah yang hidup, maka sandarkanlah hidup kepada Tuhan. Nah, sebabnya butuh yang namanya bertahan. Artinya nantikan Tuhan, bertahan dengan masalah-masalah yang dihadapi. Ketika ada virus yang terus beredar, terus menyebar, dan akhirnya tidak dapat memprediksi bagaimana nanti ke depan, bagaimana tahun depan, bagaimana 5 tahun depan. Kita akan berhadapan dengan ancaman ekonomi, ancaman sosial, kejahatan mulai terus merambah. Kehidupan bangsa akhirnya mulai terus mencari solusi, dan tidak ada solusi yang diperoleh. Yang diperoleh adalah upaya demi upaya untuk meminimalisir, untuk mengurangi, tetapi ternyata tak sanggup untuk mencapai jalan keluar yang maksimal. Mungkinkah antikris akan menjadi solusi utama untuk menyatukan semua dan memakmurkan semua dan memberi jalan keluar utama? Kalau itu demikian, berarti firman Allah akan digenapi segera, sempurna adanya, dan Yesus akan segera datang. Berarti lihat, masa antikris sudah tiba, sudah ada di ambang pintu. Kalau itu terjadi, tetapi waktu dan agendanya bukan pada antikris, tapi ada pada Allah sendiri. Allah yang mengagendakan waktu itu tiba. Sebabnya kita hanya bertugas untuk siapkan diri, evaluasi diri, lakukan introspeksi. Apa yang salah dalam gereja Tuhan? Apa yang salah dengan bangsa ini? Apa yang salah dengan pemimpin-pemimpin? Kalau semua orang kembali pada kesadaran penuh bahwa Tuhan sedang mendisiplinkan setiap orang, setiap pemimpin, setiap umat, setiap bangsa, maka sadarlah kita bahwa kita mari bertobat bersama-sama. Naikkan doa-doa permohonan supaya Tuhan mengampuni. Ketika pengampunan itu tiba, kekuatan kita yang tidak seberapa itu akan dikembalikan dengan rangkulan kasih Allah yang hangat.
Maka bertahan dalam masa-masa sulit adalah upaya untuk orang yang beriman. Merefleksikan imannya dengan cara bertahan, berarti orang menantikan Tuhan. Kapan dan bagaimana cara Allah mau berkarya bagi bangsa, bagi pemimpin gereja, bagi umat Tuhan, maka relakanlah hatimu dan bertobatlah. Arahkanlah hati dan kemudian kembali pada sebuah komitmen, dan hargailah kasih karunia yang sudah diberikan Tuhan buat setiap orang. Yang kedua adalah bersyukur di ayat yang ke-18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Salah satu refleksi iman lagi adalah bersyukur. Orang yang beriman, dia pasti bersyukur. Kenapa dia bersyukur? Dia percaya bahwa tidak ada cara lain selain mengucap syukur. Tidak ada cara lain selain mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Habakuk mencoba menguraikan semua persoalan-persoalan, cerita-cerita kemuliaan, keajaiban, mujizat, dan semua keagungan Tuhan dalam semua karya dan perbuatannya. Nah, sebabnya Alkitab berkata mengucap syukur dalam segala hal. Kita diarahkan untuk mengerti bahwa orang yang beriman, apapun yang terjadi, bukan hanya masalah yang enak-enak saja kita bersyukur, tapi ada saat-saatnya ketika masalah pelik, dalam keadaan yang ketiadaan, ketidakberdayaan, mengucap syukurlah. Itu tandanya bahwa Allah, kita percaya, akan melakukan sesuatu. Orang yang bersyukur pasti akan melihat mujizat Tuhan. Haleluya. Demikian yang ketiga, kita lihat bahwa di ayat yang ke-19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa dan membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ini bahasa testimoni. Maka yang ketiga adalah bersaksi. Seorang yang memiliki iman, orang yang tetap beriman adalah orang terus menceritakan kemuliaan Tuhan. Apapun yang terjadi, ingat apa yang sudah Allah lakukan sebelumnya. Bukankah banyak hal yang sudah Allah lakukan? Jangan pernah melupakan apa yang sudah Allah lakukan selama ini terhadap kita. Banyak kesaksian, banyak testimoni yang bisa kita ceritakan kepada sesama kita tentang keajaiban Tuhan, tentang kebesaran Tuhan. Lakukan itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Maka saya percaya hari-hari krisis yang kita hadapi saat ini, satu kata, tetap beriman. Nah, mungkin ini dua kata atau frasa, tetap beriman, sebuah seruan yang sekaligus untuk menyadarkan kita bahwa orang yang beriman, dia akan bertahan, dia akan bersyukur, dia akan bersaksi. Kiranya Allah, sumber berkat, sumber penolong, yang akan senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian. Tetap semangat, tetap beriman. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.